Si Rudi melihat ada bola api melintas itu di seberang sungai. Itu bola api melintas. Si Rudi, tak dikira si Rudi itu meteor. Nang, itu apaan tuh, Nang? Kayak meteor, ada bola kayak api bercahaya itu. Wah, langsung si Danang ketakutan. Ayo kak, cepat kita pulang. Loh, kenapa, Nang? Kenapa? Udah, pokoknya pulang, nanti diceritain. Dengan tergesa-gesa tanpa banyak bicara langsung pulang. Sampai rumah Pak Agung, ceritakanlah itu. Pak, saya melihat tadi ada bola bercahaya di seberang kali itu, Pak. Oh, itu santet Nak Rudi. Oh, santet. Wah, di sini masih masih kayak gitu sudah biasa lah. Kayak gitu sudah biasa. Itu santet itu bahaya kalau kamu punya masalah di sini. Ya itulah yang datang ya bola api itu, santet itu. Tapi mudah-mudahan kamu tidak ada masalah di sini. Kalau kamu tidak ada masalah di sini ya nggak apa-apa, nggak ada yang perlu ditakuti. Saya itu pulang dan si Danang itu nggak ikut, Rudi sendiri pulang. Akhirnya dengan berbekal yang dikasih tikar sama Pak Agung, kamarnya digelar tikar dengan balai, di atas balai digelar tikar. Akhirnya dia tidur, dan di tidurnya itu dia bermimpi ada yang ngetok-ngetok pintunya, diketok-ketok. Siapa ya, malam-malam kok ada ngetok pintu, buka. Loh, kok kuburan? Bukannya kuburan di pintu belakang, kok bisa di pintu depan? Akhirnya si Rudi ketakutan, tutup lagi. Udah nggak ada yang nggak ada orang, atau ternyata hamparan kuburan itu. Tutup lagi. Itu mulai ketakutan di situ. Aduh, apa ini? Kan sepengetahuan saya itu kuburan ada di belakang, pintu belakang. Pas dibuka pintu belakang, loh, ya kuburan. Wah, Rudi langsung getar, langsung lari ke kamar. Dia langsung kaget. Ternyata si Rudi bermimpi. Alhamdulillah, ini hanya mimpi. Akhirnya bangun pagi hari pertama si Rudi mengajar, datanglah ke sekolah. Wah, sekolahnya cuma segitu ya, kecil sekali ya, berapa luasnya lah. Kok nggak ada yang nyambut saya ya? Biasanya di pikiran si Rudi itu biasanya guru baru disambut lah sama kepala sekolah gitu. Nggak ada yang nyambut. Nah, lagi berpikir ke situ si Rudi mendengar lonceng, tang. Lonceng bunyi, waktunya murid-murid masuk sekolah belajar. Akhirnya Rudi dikagetkan dengan seseorang yang membunyikan lonceng itu. Oh, ini toh guru baru kita, Pak Rudi, guru baru kita. Oh iya, Pak, saya guru baru di sini, Pak. Bapak ini Bapak Yanto ya, yang ngajar juga di sini, kepala sekolah. Ya, saya Pak Yanto. Selamat bertugas ya, Pak Rudi di sini. Oh iya, Pak. Nah, si Rudi bertanya ke Pak Anto. Pak Anto, mana guru-guru yang lain? Kok nggak ada? Hanya Pak Anto aja. Nah, Pak Anto ketawa ketika, ya di sini gurunya cuma saya aja. Nah, alhamdulillah ada Pak Rudi datang di sini. Jadi saya punya teman. Jadi ada 2 guru di sini.
Loh, kok bisa? Biasanya kan suatu sekolahan itu minimal ada 6 guru, ada kelas 1 sampai kelas 6, satu ya. Kok di sini cuma Pak Anto aja? Ya itu juga apa namanya, saya bersyukur ada Pak Rudi datang, bisa saya ada teman mengajar. Nah gini aja Pak Rudi, kita bagi untuk mengajar. Saya mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, Pak Rudi ngajar kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kok bisa begitu Pak Anto? Pak Anto kan lebih pengalaman di sini, lebih senior. Terusnya Pak Anto kan mengajar kelas 4, kelas 5, kelas 6. Pak Anto kan lebih pintar, lebih pandai. Ketawa lah Pak Anto. Jangan seperti itu Pak Rudi. Saya yakin dan saya percaya Pak Rudi lebih pandai, lebih berwawasan lah, pendidikannya lebih tinggi dari saya dan lebih pintar, lebih pandai lah. Yaudah gitu aja, yang penting Pak Rudi mengajar kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh siap Bapak. Yuk kita mulai, kita mengajar. Sehari 2 hari tidak ada masalah, dan murid-murid pun juga senang. Ternyata ada guru baru di sini dan diajar bukan Pak Anto aja, ada guru baru yang mengajar, dan murid-murid juga senang sama Rudi karena orangnya baik, supel dan ramah, tidak galak sama murid. Akhirnya hari berjalan, si Rudi mandi di kali, ketemulah sama si Yani itu, wanita kembang desanya itu. Yani juga lagi mencuci pakaian kotor lah di kali, dan si Rudi juga lagi mau mandi. Pandang-pandangan lah itu, lihat-lihatan, senyum. Nah di sini ada 2 wanita yang gosip itu loh, sebut saja namanya Mala dan Siska. Itu gosip sedikit aja langsung menyebar seantero desa. Akhirnya si Mala dan Siska itu melihat Pak Guru Rudi memandang Yani cuma ada gosip baru nih Sis. Iya Mal, gosip baru, Pak Guru suka sama si Yani itu. Wah seru ini. Padahal kan si Rudi sama Yani itu belum kenal, belum kenal, cuma dari pertama juga masih tatap-tatapan aja. Ternyata tukang gosip itu wah ngeri ya. Akhirnya benar juga. Selepas Rudi pulang setelah mandi dan Yani pulang, Siska dan Mala juga pulang, besokannya langsung tersebar gosip itu. Ngeri lah gosip itu di desa itu langsung bahwa si Rudi itu suka sama si Yani, kembang desa itu. Pak Guru suka sama si Yani itu, kata warga. Akhirnya gosip itu beredar lah seperti itu, tahu. Nah nggak lama, di lain waktu si Rudi mau belanja ke warung, ketemulah ketemulah sama orang yang paling suka sama si Yani itu. Dia suka banget sama si Yani itu. Beberapa kali lah dia mengutarakan cintanya ke Yani, tapi tetap ditolak karena dia tahu si Baron itu tabiatnya tidak baik. Dia suka mencuri, suka main judi, mabuk-mabukan. Jadi si Yani itu nggak mau lah. Akhirnya
si Rudi itu ke warung mau belanja apa rokok apa itu, ketemulah si Baron itu. Oh inilah guru baru desa ini, Pak Rudi. Oh iya kak, saya guru baru di desa ini, nama saya Rudi. Oh kenalin, saya Baron. Pak Rudi, dengar gosip warga itu Pak Rudi suka ya sama si Yani itu. Jangan serakah lah Pak, masih banyak wanita yang lain yang cantik-cantik. Jangan si Yani lah Pak. Yani itu udah milik saya. Ngomong apa Kak Baron, itu gosip, nggak benar itu. Jujur aja Pak Guru, jangan sampailah mendekati Yani. Carilah wanita yang lain, banyak yang di sini yang cantik-cantik. Kata si Baron itu. Akhirnya ya dicuekin lah sama Rudi. Akhirnya Rudi pulang. Di malam itu Rudi mau istirahat, baru mau tidur ya. Pas si Rudi mau istirahat, ada gedoran tembok, dinding bilik. Aduh, wah serah apa namanya, banyak sekali gedoran. Aduh, kanan kiri depan belakang. Ya wah, apa ini? Akhirnya baca bacaan sebisanya lah, merapalkan bacaan sebisanya. Akhirnya pas dibuka jendela itu ternyata ada wajah pocong lah di depannya itu. Wajah pocong depannya itu kaget banget kepala. Si Rudi saking kagetnya itu langsung menyeket si pocong itu, leher pocong itu, matanya meleleh. Pocong itu matanya meleleh, terus liurnya itu membasahi tangan si Rudi itu. Wah, baunya bangkai. Akhirnya Rudi sangat takutan lah itu. Akhirnya dilepaslah leher pocong itu. Rudi lari lah ke pintu depan. Aslinya pintu depan itu dibuka. Loh, kok kuburan? Waduh, lari lagi ke belakang, pintu belakang. Loh, kuburan lagi. Ini gimana? Karena banyak gangguan itulah aku pingsan. Esokan paginya dia terbangun. Aku di sini. Aku mimpi ya semalam itu ada sosok pocong, ada bunyi gedor-gedor di bilik kayu. Masa kalau aku mimpi aku bisa tidur di depan rumah? Ya udah, pusing lah, kepalanya masih pusing. Belum Rudi balik ke rumah, pas sadar itu Rudi menemukan sebuah botol berisi cairan, botol kecil berisi cairan dan ditutup dengan potongan kayu. Dikantongilah itu, akhirnya Rudi mandi kali dengan masih pusing lah. Kali akhirnya mengajar ke sekolah. Mengajar di sekolah, ternyata Rudi pingsan, nggak kuat lah karena pusingnya itu, mual karena mimpi buruknya itu, karena kejadian semalam itu pingsan, dibopong lah sama itu Pak Anto, menolong si Rudi itu, dibopong dan dipanggilkan ke sebelum dibopong dipanggil Pak Kepala Desa itu, Pak Kepala Dusun, Pak Agung. Akhirnya dibopong sama Pak Agung sama Pak Anto ke rumahnya Pak Agung. Ini diobati, sadar. Dia bilang, kenapa Pak Guru kok bisa ini? Gak tahu nih aku kok
nggak tahu ya, saya juga bingung langsung pingsan karena masih pusing kejadian semalam. Loh, kejadian apa? Diceritakanlah mimpi kejadian semalam itu kepada Pak Agung dan Pak Anto, dan saya menemukan ini bocah kecil ini. Dilihat sama dilihat sama Pak Agung. Wah ini kiriman ini, kiriman orang jahat ini buat menyelakai seseorang. Ini kamu nemunya di mana? Ini aku nemunya di depan rumah. Pas aku bangun pingsan, aku menemukan ini. Langsung Pak Anto menyeletuk, udah biar saya aja yang nyimpan. Seperti itu Pak Anto itu, kepala sekolah itu. Ya udah disimpan sama Pak Anto. Akhirnya diobati sembuh. Diobati sembuh, akhirnya selang berapa hari dan aktivitas kembali keesokan harinya. Setelah aktivitas mengajar itu selesai, Rudi pun pulang. Setelah pulang, beres-beres di rumah, makan apa-apa. Setelah menjelang mau malam itu, wah si Agung perutnya sakit, terbelit, mau BAB, gak kuat nahan. Akhirnya mau gak mau si Agung lari ke kali, ke sungai, masuklah ke bilik, kalau orang Melayu bilang bilik merenung lah. Masuklah ke bilik toilet itu. Setelah di dalam toilet itu, selang berapa lama lah, 5 menit, si Rudi mendengar ada tangisan. Dengan jelas lah itu tangisan perempuan. Akhirnya buru-buru membersihkan. Siapa itu? Itu akhirnya Rudi membuka. Loh, kan wanita itu si Yani. Loh, itu kan si Yani. Kenapa dia nangis di situ? Yani, kamu kenapa kok nangis di pinggir sungai? Oh, maaf Pak Guru, maaf kalau sudah mengganggu aktivitas Pak Guru di sungai. Akhirnya dengan bawa senter minyak itu, lampu minyak itu, si Yani pergi begitu saja lah. Dia mau mengejar si Yani, mau bertanya lagi, ternyata perutnya kumat lagi, sakit lagi. Akhirnya lah, yang aku selesaikan dulu urusanku di bilik merenung. Masuk lagi lah ke bilik itu. Lah, berapa lama terdengar lagi lah suara nangisan itu. Paling sini lagi. Selesaikan dulu lah BAB-nya. Nangisnya itu tambah kencang lah. Pas setelah itu si Rudi mendengar ada suara bunyi air, kayak orang lompat lah ke air. Rudi kaget, waduh jangan si Yani nyebur ke kali, ke sungai ini, bahaya. Buru-buru lah dia cebok keluar. Lihat tidak ada siapa-siapa lagi. Waduh, cemas dan banyak pikiran di Rudi. Pikir, siapa ya? Takutnya si Yani kenapa-napa kan. Akhirnya si Rudi pulang sampai besok sampai Rudi mengajar aktivitas di sekolah. Pas jam istirahat, Rudi duduklah di bawah pohon rindang, biasa tempat dia beristirahat. Kalau kan emang di sekolah itu nggak ada ruang guru, nggak ada lagi. Ruang kelasnya aja cuma 3 sekat, ada satu gedung di sekat 3. Mulai istirahat di bawah pohon sambil berpikir, apakah itu Yani yang berkali ya? Kenapa ya? Aduh, jangan sampai lah si Yani itu kenapa, ada masalah apa kok bisa tuh menyebarkan itu. Was-was lah tentang yang takut kenapa-napa Yani. Nah, dilalah si biang gosip itu Mala dan Siska pulang dari sungai, habis bersih. Di stop lah sama si Rudi. Yani,
Siska, sini sebentar. Pak Guru, kau mentalnya inilah saja kan, kemayu. Pak Guru, ada Pak Guru. Kamu melihat Yani enggak di kali? Oh, saya kira Pak Guru mau menanyakan saya. Ternyata menanyakan Yani. Emang ada apa toh Pak? Emang ada apa sih Pak sama Yani? Kayaknya gelisah banget Pak Guru. Pak Guru suka ya sama Yani. Kamu bisa aja cepat jawab. Ada nggak si Yani di kali tadi? Iya Pak Guru, Yani tadi ada lagi mencuci pakaian. Wah, langsung plong lah. Oh, syukurlah kalau Yani ada dan tidak apa-apa. Ceplosan lah sih. Emang ada apa Pak Guru, kok bisa cemas seperti itu dan berkata seperti itu? Oh, nggak apa-apa, soalnya tadi malam langsung ada. Bukan urusan kamu lah. Udah, silakan lanjutkan lagi perjalanan kamu. Oh, Pak Guru cerita separuh-separuh. Akhirnya ya Siska sama Mala itu pergi dan tidak tidak diragukan lagi lah, pasti akan menyebar gosip ini. Ternyata benar, gosip itu menyebar lagi, lebih dahsyat lagi. Akhirnya terdengarlah sama si Baron itu yang suka Mayani. Wah, panas lah si Baron itu. Brengsek, Pak Guru ini udah main nyelonong aja, ini udah kelewat batas ini. Akhirnya selang berjalannya waktu lah, itu setahun berjalannya waktu, si Rudi mengajar di dusun itu tanpa ada komunikasi dengan Yani. Nah, di setelah itu pas lagi nonton TV bareng-bareng di rumah Pak Agung, anaknya Pak Agung, si Danang menghampiri Rudi. Kak, berbisik, ini ada surat Kak. Dari siapa? Kak Yani Bocor. Kak Yani. Kaget Kak kepala. Ini surat, ada apa ya? Langsung suratnya itu dikantongi sama Rudi dengan dengan pikiran hati yang gimana ya, dapat surat dari seorang perempuan yang cantik, kembang desa, rasanya seperti apalah ya. Sampai si Rudi nggak fokus gitu nonton TV, akhirnya dipulang dengan pikiran yang macam-macam lah, pikiran yang yang aneh-aneh lah, tentang kenapa kok bisa surat ya wanita, kenapa enggak begini, ini istrinya apa ya, was-was lah. Was-was sabar seneng. Akhirnya sampai rumah dibacalah itu surat itu dengan tulisannya, Assalamualaikum Bang Rudi, mohon maaf kalau surat ini sudah mengganggu Bang Rudi, karena sudah gosip beredar di sini. Saya terpaksa mengirim surat ke Bang Rudi untuk kita bertemu. Kalau bisa Bang Rudi, kalau ada kalau ada waktu, besok kita ketemu di sungai jam 2 siang. Selesai mengajar Bang Rudi dari sekolah, kita ketemu di sungai. Akhirnya ada apa ya, setelah baca surat itu, ada apa ya, mau cerita apa ya, mau ngomong apa ya. Akhirnya besokannya si Rudi mengajar pun nggak fokus lah, sama nggak fokus, pikirannya di Yani terus nggak fokus. Akhirnya tibalah waktunya
pulang sekolah jam 12 siang itu. Jam 12 itu si Rudi pulang dulu salin. Akhirnya si Rudi mengajak anaknya Pak Agung, si Danang. Dia pakai strategi lah biar nggak ada gosip. Jadi seakan-akan emang mau ke sungai, mau mandi lah. Jam 1 sampai sungai si Rudi sama Danang. Nah, akhirnya si Danang disuruh mandi dulu. Kamu mandi aja dulu sambil dulu tuh. Kita mandi. Nggak lama, kira-kira pas jam 2 datanglah si Yani itu datang. Dan juga Yani juga pakai strategi. Dia membawa pakaian kotor buat seolah mencuci di kali. Setelah ketemu, kan terus si Rudi to the point. Yani, kenapa kamu mau ketemu sama saya di sini? Wah, kayaknya nggak ada kata-kata lain gitu yang romantis sih Rudi langsung to the point. Dan Yani juga nggak mau kalah, to the point juga. Ini loh bang, kan banyak gosip beredar, abang suka sama saya. Kalau emang itu benar, tolong lamar saya ke orang tua saya. Kalau emang itu salah, tidak benar, klarifikasi ke saya dan keluarga bahwa itu tidak benar. Akhirnya Rudi senang buan kepalang dengan perkataan si Yani itu. Langsung dipeganglah tangan si Yani. Yan, iya aku cinta sama kamu. Kalau abang cinta saya, kenapa abang nggak mau utarakan dari dulu, dari pertama setelah kita ketemu? Kok sampai setahun ini nggak ada omongan. Jadi saya memberanikan diri untuk bertanya ke Bang Rudi. Ya maaf Yan, karena saya orang baru di sini, saya takut salah dengan tata cara warga sini. Begitu ya bang. Akhirnya Yudi bilang sama si Yani, Yan, nanti setelah liburan sekolah saya akan datang melamar kamu ke orang tua kamu. Wah, si Yani berbunga-bunga itu, senang sekali. Ya. Terus Yani bilang, ditunggu ya bang, janji abang di rumah Yani. Oh iya Yan, Yani di sini mau sedikit bercerita bang tentang keadaan Yani. Ya cerita Yan, biar abang tahu semuanya tentang Yani. Gini loh bang, Yani dilahirkan berbeda dengan orang-orang yang lain, dengan model lain. Bisa disebut Yani ini indigo bang. Jadi bisa melihat makhluk-makhluk astral yang tidak terlihat sama orang lain. Dan Yani juga punya saudara kembar gaib. Abang masih ingat yang waktu malam itu ketemu dengan Yani di sungai malam itu? Nah ya, abang masih ingat Yan. Kenapa itu? Itu Yani melepas saudara Yani ke sungai dengan